Jadi move-nya Pak Jokowi ini bisa jadi menjadi panggung, menjadi jalan untuk intervensi jalannya pemilu. Ini koran bahasa Inggris yang biasanya lebih terus terang, lebih lugas gitu ya. Artinya memang terbaca dengan jelas oleh publik bahwa tindakan-tindakan beliau itu, Presiden Pak Joko Widodo itu betul-betul memberi signal akan pemilu yang tidak netral, tidak bebas, tidak fair gitu. Nah, mengenai cara menjaga kelangsungan pembangunan, menurut saya mudah sekali dengan kebijakan, dengan regulasi, dengan menempatkan birokrat yang profesional. Tapi yang lebih penting adalah dengan program yang masuk akal, yang secara jangka panjang memang justified begitu ya, secara resources memang memungkinkan, dan secara teknik, secara keilmuan memang masuk akal. Jadi apabila programnya baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali untuk tidak berlanjut. Dan mohon diingat, ini mungkin juga para pejabat publik yang lain, ya namanya kuasa publik atau jabatan publik memang ada batasnya, 5 tahun sekali diganti, 10 tahun sekali diganti. Jadi tidak boleh ada pretensi bahwa seolah-olah bisa mengontrol selama-lamanya. Bahkan umpamanya perusahaan pribadi pun itu ada suksesi gitu ya. Dan tidak ada CEO yang mau diganti kemudian pidato dengan emosional mengatakan nyari pengganti saya itu susah, jangan sembarangan gitu. Itu nggak ada CEO yang begitu. Jadi ini satu ekspresi yang menurut saya sudah melupakan atau sudah mengabaikan aspek etis, aspek kepatutan. Dan saya sangat prihatin karena negara kita ini negara yang hebat, yang besar, yang banyak sekali orang pendidiknya, tapi kemudian mendapatkan contoh dari pimpinan tertinggi negara seperti itu. Jadi menurut saya ada hal yang perlu diluruskan, dan ini adalah panggilan bagi kaum terdidik. Nah, yang ketiga, ini yang justru paling penting nih, kita bisa nitipin nih, kita mau punya program apa ke si capres. Jadi minimal ada 3 hal itu, keuntungan yang dimiliki atau yang didapat oleh rakyat Indonesia bila ada calon presiden yang memiliki threshold komplit di awal atau diumumkan di awal. Jadi kalau tadi kemudian Mas Adi menyampaikan ada keuntungannya, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi berkah untuk Indonesia. Jalan-jalan ya, silaturahim keliling. Dari 3 besar nama calon presiden yang beredar di lembaga survei, termasuk lembaga survei Kedai Kopi, kan hanya Mas Anies yang jadi rakyat tuh, yang lainnya kan pejabat. Jadi keleluasaan sebagai rakyat ini yang digunakan oleh Mas Anies untuk bersilaturahim kemana-mana gitu. Nah kemudian ada teman-teman dari Visiwan, terus kemudian ketemu dengan Mas Adi, ada Bawaslu, mungkin menganggap itu adalah sebagai hal yang ada kaitan dengan kampanye ya. Itu kan haknya teman-teman semua, tapi yang dilakukan oleh Mas Anies hanya memang silaturahim saja. Kayak misalnya kemarin banyak dikritisi ya, memang waktunya sholat Jumat mau gimana? Orang sholat Jumat ya sholat, memang selesai gitu. Kalau kemudian perkara jamaah banyak yang minta foto, ya foto sesama rakyat kan boleh gitu ya, karena tidak ada mimbar untuk Mas Anies di sana. Pemuda Nunukan ini didaulat jadi jubir muda Anies Baswedan, bakal suarakan isu perbatasan. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendaulat pemuda dari perbatasan Indonesia-Malaysia untuk menjadi juru bicara muda Jubirda dari program Bawa Idemu. Ia adalah Romli, pemuda asal Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara itu dilantik menjadi Jubirda oleh Anies Baswedan melalui virtual Kamis 1 Juni 2023. Jubirda nanti diharapkan mengawal pemilu berintegritas hingga mensukseskan pemilu yang jujur, aman, dan damai. Ramli pun menyebut jika dirinya merasa sangat terhormat dapat berjuang bersama Anies Baswedan di pemilu 2024 mendatang. Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan dapat berjuang bersama Bapak Anies Baswedan sebagai Capres RI 2024-2029. Dimulai pada hari ini yang merupakan hari lahir Pancasila, hingga mengawal proses pemilu berintegritas dan pemerintahan, ucapnya kepada fajar.co.id Kamis 1 Juni 2023. Ia pun akan ikut menyuarakan suara masyarakat perbatasan, mulai dari hak-hak buruh hingga pekerja migran di negeri seberang. Apalagi dapat menyuarakan aspirasi dari masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, serta hak-hak buruh dan pekerja migran Indonesia PMI khusus di Sabah, Malaysia, pungkasnya.